Pak Dirut, jangan coba-coba main titip-titipan. Nggak boleh. Pak Dirut, hati-hati. Jangan pernah melantik manusia yang dititip dan tidak berprestasi. Itu adalah virus. Kalau ada manusia yang minta dititip, minta dikasihani, itu awal dari kehancuran. Berarti dia yang merusak sistem. Kenapa? Komandannya nanti 10 kan. Bapak Ibu, kami dari pelosok desa termiskin. Tapi kami katakan, kami merasa bersalah kalau kami nanti dikubur dalam keadaan miskin. Berarti saya yang salah. Jangan menyalahkan orang tua kita. Kita harus berani berproses. Kita mau berhasil, tapi tidak merubah mindset. Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Meritokrasi. Pak Dirut, beri target. Tidak capai target, minggir. Dia menjadi target. Pasti berhasil. Jangan coba-coba main titip-titipan. Nggak boleh. Kenapa? Kalau ada manusia yang minta dititip, minta dikasihani, itu awal dari kehancuran. Berarti dia yang merusak sistem. Kenapa? Komandannya nanti 10. Pemimpinnya bukan 1, tapi banyak. Sehingga merusak ini sistem. Yang lain melihat demotivasi. Akhirnya yang lain juga cari backing. Cari sepupunya yang jadi menteri. Cari omnya yang jadi menteri. Cari gubernur sepupunya yang jadi gubernur. Padahal kita ini sepupu semua dari Nabi Adam. Nggak usah cari, Pak Gubernur, sepupu saya. Apakah 1000 kali atau 500 kali? Tidak tahu, kalau diurut itu pasti sepupu saya. Ibu Bupati sepupu saya. Nggak usah kita perdebatkan itu. Jangan dititip. Kalau kamu titip, itu awal dari kehancuran. Pak Dirut, luruskan. Tidak berkinerja baik, beri target. Bukan kenaikan, eksponensial. 3 kali lipat. Pak Direktur, yang tadi Bapak kerjakan, 15.000 hektar di Lumajang. Produksi, saya tidak minta 252, 150. Anda aku lantik, rekam ini suara saya, aku lantik jadi direksi. Aku minta memohon ke Presiden, aku minta memohon kepada Pak Erik, aku minta kepada kami, minta Anda dilantik. Tapi kalau tidak dilantik, aku lantik di Kementerian Pertanian. Kapan bisa? Aku tawar, Bapak tadi 252, enggak 56, enggak 150 seluruh Lumajang. Tahu, bisa jadi. Pak Ibu Bupati sudah berapa periode? Baru, jangan dulu, periode berikutnya tunggu 2 kali lagi. Bisa Pak Direktur? 3 tahun? Enggak, 2 tahun aku tunggu. Lakukan itu. Pasti you disayangi petani, disayangi milenial, dan tahu amal jariah. Kalau ini produksi tinggi, ekonomi bergerak, buruh nyaman, satpam nyaman, semua penjual cendol, semua stakeholders yang ada di Lumajang ini, ekonomi bergerak. Bayangkan bergerak 3 kali lipat. Kira-kira Ibu Bupati itu, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Danrem itu dijemput kalau ke desa-desa. Tapi kalau berteriak seperti tadi, itu awal kehancuran kita. Kalau anak-anak sudah berteriak, berarti ada yang tidak beres. Jangan salahkan mereka. Ada yang tidak beres. Kalau rakyat berteriak tidak puas, pemimpin yang harus dievaluasi. Pupuk kemarin, kami dilantik jadi menteri. Dari Sabang sampai Merauke kami keliling, terutama Jawa Timur. Teriakannya, tonnya 1 pupuk kurang. Kami lapor Bapak Presiden realisasikan 28 triliun. Irigasi 12 triliun. Beliau tambah. Pak Direktur, kalau Bapak dulu tidurnya untuk memproduksi 256 ton, Bapak kalau tidurnya 1 hari 1 malam berapa? 10 jam? 6. Usahakan 3 jam lagi tidur. Itu nanti tidur, kalau Anda tidur di spring bed dan makan pada saat Anda makan di bintang 5 Wagyu, baru Anda makan. Apa artinya? Nanti lapar baru makan, kemudian tidur kalau mengantuk. Di pohon tebu pun tidur. Itu pasti rasa bintang 5 karena sudah mengantuk. Ngerti? Jangan dipaksa diri.
gimana caranya tidur ini? Makan obat tidur. Begitu malasnya orang kita minum obat tidur karena tidak bisa tidur. Baru 10 jam tidur, dia mau 12 jam, 13 jam. Bisa Pak Dirut? Pak Dirut, jalankan itu, meritokrasi. Jangan lihat dari mana dia, suku apa, dia enggak, itu enggak benar. Tidak profesional. Kami lakukan. Bapak Ibu jangan kira, kami bukan siapa-siapa. Bisa nggak tunjukkan foto saya? Dari perkebunan dulu. Ini aslinya saya adalah dari perkebunan. Dan kami adalah harian. Kami harian di PTP. Aku hanya terdiam di pojok kebun. Kami tidur di atas tebu. Ada namanya Kenya, PTPN yang paling miskin. Tapi saya katakan pada saatnya aku lakukan revolusi sektor pertanian. Dan terjadi setelah 15 tahun. Tidak ada yang tidak bisa, yang ada sulit. Tapi kalau alam ini protes, alam ini berteriak, berarti ada masalah. Langsung kontemplasi, merenung di mana masalahnya. Jangan cari teori pembenaran. Apa yang alasan diberikan? Kalau Anda membuat alasan, mengeluh, gagal. Kalau ada manusia merancang alasan banyak untuk menjawab pertanyaan, itu awal kehancuran. Mengeluh, gagal. Siap PTPN? Suaranya enggak seragam. Siap? Bisa tunjukkan foto saya? Ada? Nah ini. Sewaktu dijajah, ini. Yang jajah ada di sini orangnya. Enggak usah aku tunjuk, ada orangnya yang jajah di sini. Dan kalau aku diperintah gini, saya pada saatnya nanti aku panggil kamu dan aku beri pekerjaan 10 kali lipat daripada yang kau kasih saya tekanan. PPL, tuh, jelek, kurus, gondrong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kami berada di perbatasan Filipina, Sulawesi Tenggara. 8 tahun setengah di hutan rimba. Tidak ada kemungkinan kami bisa berdiri di tempat sini. Tapi saya katakan, aku jihad dalam kebenaran. Kami pada saatnya nanti akan membongkar laci dunia. Dan kami tidak akan dikubur dalam keadaan miskin. Karena itu salah saya. Ini saya. Lihat. Saya manusia normal. Waktu itu ada menarik. Jangan Anda terlalu tegang. Aku jatuh cinta, ditolak. Aku beritahu pada saatnya kamu menyesal. 15 tahun begitu dilantik menteri, dia baru menyesal. Saya bilang, sayang, terlambat. Saya sudah milik orang dan aku harus setia. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ada orang mencari rekomendasi untuk menjadi pemimpin, itu pecundang, jangan diterima. Kalau saya tidak pernah, pasti aku coret. Kalau ada rekomendasi, pasti aku coret. Karena itu awal kehancuran. Karena ini orang pasti kelakuannya selalu tidak mengharap pada Tuhannya, tapi mengharap pada manusia. Kalau kita meminta berdoa pada Tuhanmu, jangan meminta pada orang. Hanya melalui orang. Itu hanya sebab. Bisa bangkit? Jadi kalau aku beritahu, bangkit eksponensial, itu jawaban Anda. Bangkit, bangkit, bangkit. Tahu nggak? Sebagian asal dan kelihatan orang eksponensial, eksponensial. Artinya hatinya tidak yakin apa yang dituju. Tahu orang berhasil? Ada 3 tingkatan. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin itu karena dia sekolah, hanya 15% bisa dia sukses. Itu caranya menjawab eksponensial, eksponensial. Ini ainul yakin, dia melihat, dia belajar, itu 30% bisa dia sukses. Yang tertinggi adalah hakul yakin. Tidak pernah melihat Tuhan, tapi saya sedekah, sholat, ke Mekah, dan seterusnya. Puasa, dan seterusnya.
Yakin bahwa ada hari pembalasan. Orang yang yakin pada dirinya, alam ini yakin pada Anda. Tapi kalau kamu tidak, self confidence Anda rendah, alam juga memberikan energi yang tidak terlalu positif. Bisa? Pak Dirut. Oke, nanti kita ketemu. Nanti dari Sabang sampai Merauke aku cek. Nanti caranya Pak Dirut, caranya ada seperti pertanian. Yang pertama melakukan pertanian itu OSS, Online Single Submission. Jadi nanti mulai dari mandor, tembus ke atas sampai direksi. Delta apa yang dibuat, berapa uang keluar, berapa dihasilkan. Dan nanti tantiemnya, bonusnya dihitung dari situ. Tidak perlu diawasi. Dan nanti yang memecat tinggal online, berhenti. Mungkin hari ini jadi direktur PTP, apa namanya sini? SGN. Hari ini direktur, besok subuh sudah hilang namanya. SK-nya diterima, nggak usah pelantikan. Cukup dikirim bahwa mulai hari ini, tanggal ini malam, ini subuh, Anda berakhir menjadi direktur. Dan ini yang dilantik. Dan yang dilantik, hati-hati. Pak Dirut, hati-hati. Jangan pernah melantik manusia yang dititip dan tidak berprestasi. Itu adalah virus. Bapak menyebar virus kejahatan. Bapak menyebar virus kemalasan. Tolong jangan lakukan kalau mau meritokrasi. Jadi nanti mulai mandor, ini beri target 2 kali lipat. Jangan 10%, enggak, itu enggak benar. Target 2 kali lipat. Siapa yang mencapai 3 kali lipat seperti tadi Pak Dirut, langsung dilantik, enggak usah lagi direkomendasi, langsung beritahu yang mencapai target ini dilantik, langsung jadi direksi. Direksi minggir dulu. Anak muda masukkan. Anak muda tadi jangan lihat umur. Ini biasanya lihat umur. Aduh, kamu anak kemarin. Tahu, ada seorang yang beritahu saya, kamu tidak mungkin jadi pejabat, kamu orang miskin. Dan itu terjadi di Kera, Sulawesi Selatan, di puncak gunung aku diberitahu. Dan itu motivasi bagi saya. Yang bersangkutan, saya yang tes untuk jadi direktur setelah 15 tahun. Tahu nggak, saya sholat subuh dan berdoa, ya Allah, jangan rawat dendam di hatiku. Aku harus berikan terbaik orang ini yang menghina aku dulu. Itu 15 tahun yang lalu. Aku dihina di saat saya jalan. Pada tahun 2016, dia salah satu calon direksi di Republik ini, dan saya katakan pasti saya kasih lulus karena ini ujian bagi saya. Padahal itulah yang menghinaku. Dia adalah guru terbaikku karena dia hina saya. Guru terbaik, jangan pernah rawat dendam pada manusia. Pak Dirut, kita buka lembaran baru. Mulai dari nol seperti SPBU. Mulai dari nol ya. Mulai sekarang, susun baik-baik, beri target, tidak boleh 10%, 20%. Double. Kenapa? Target sekarang 3 juta. Kalau lompat menjadi 6 juta, katakanlah 80% dari target itu langsung Indonesia swasembada. Dan pasti bisa. Ini orang hebat. Orang-orang PTP hebat. Tapi beri kepastian. Ini jalurmu kalau kamu manusia benar. Ini jalurmu kalau kamu manusia berprestasi. Dia tidak setengah hati. Karena kita juga memberi setengah hati. Kenapa setengah hati? Kadang tiba-tiba ada manusia masuk, direksi tidak jelas dari mana. Benar? Benar? Berteriaklah yang sembunyi di sana, karena di sini kelihatan. Benar? Itu suaranya tuh Pak. Itu suara rakyat adalah suara Tuhan. Mulai sekarang, kita buka lembaran baru, Bapak Presiden perintahkan, meritokrasi, berantas korupsi. Selesai. Kalau ada yang macam-macam, minggir. Jangan coba-coba mengkhianati rakyat. Seperti tadi, aku tersentuh. Tadi berteriak Pak siapa tadi itu? Pak Sukrot. Itu anak kita. Aku terbeban Pak Gubernur. Aku terbebani pula. Pasti kami melakukan gerakan positif untuk PTPN se-Indonesia. Pasti.
Karena kami terbebani kalau ada misalnya. Kenapa? Kami 36 tahun miskin. Jadi kami ngerti perasaan mereka. Jangan diabaikan. Kalau kita orang beriman, jangan abaikan orang seperti mereka. Kita menikmati jabatan yang kita diberikan Allah. Ini titipan. 5 tahun lewat. Itu pun kalau tidak diresapel. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi. Pak Direktur, Pak Bupati, aku minta tolong. Pak PLT Gubernur Jawa Timur, penyumbang gula 55%. Kami mau rapat bersama, tolong kami terima di Jakarta, kita rancang bersama Jawa Timur, khusus Jawa Timur, undang yang tadi ada petani tebu, asosiasi, undang petaninya, undang, mungkin kita 50 orang, kita bahas bersama, apa masalahnya, kita beri solusi. Nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Percayalah, Bapak Presiden belum ada yang kami usulkan selama 6 bulan, 8 bulan pemerintahan. Belum ada kami usulkan untuk kepentingan rakyat ditolak. Beliau langsung ACC. Oke Pak Gubernur, sekali lagi, kalau bisa Pak Gubernur izin sampaikan ke Ibu Gubernur sahabat saya, keluarga saya, tolong sampaikan kalau bisa Pak Wagub yang pimpin langsung. Pak Wagub pimpin langsung, Bapak masuk tim, kemudian Bupati yang membawahi, Ibu Bupati ya, kita tim, kita harus solid. Tidak ada orang hebat, yang hebat adalah kebersamaan. Ya, kita sama-sama, kita lakukan revolusi. Revolusi berpikir, revolusi bertindak, baru bisa jadi. Dan itu harus persisten. Siap ya? Siap melakukan perubahan? Oke. Yang terakhir tadi, kombain masih ada? Anak buahnya? Udahlah, kasih aja 2. Kalau tidak, uang pribadi gajimu dipotong. Udah, kasih 2 Bu Bupati. Udah. Ya, pokoknya terima jadi Bu Bupati. Ya, mestinya Ibu Bupati tadi minta banyak-banyak. Ya, tetapi besok Pak, kalau Pak Gubernur ada waktu besok, kita diskusi, karena ini penting banget. Ini 50% Jawa Timur. Kalau Jawa Timur kita angkat, 50% selesai. Kalau Jawa Timur. Aku mimpikan 150 gitu tadi. Apapun caranya. Kalau pompa, aku pasti bantu. Plasma nanti, kalau kekurangan pompa, aku bantu. Aku siapkan pompa. Dan itu gratis. Aku siapkan. Nanti yang pupuk, Pak yang diminta tadi, kita bahas berapa tambahan. Kemarin kan tambahan berapa? 24 triliun. Ya, Pak Dirut kita bahas ya. Oke Pak, kita jangan lama-lama ya. Minggu, kapan kira-kira Pak PLT Gubernur? Iya, aku mau double. Bukan, oh naik 10%, nggak ada itu. Nggak ada dalam sejarah itu. Tahu PPL jadi menteri. Harian lepas, namanya Kombe. Tahu Kombe? Itu orang yang paling menderita di perkebunan, saya. Dan bos saya ada di sini. Dia tidak bayangkan bos saya ini bahwa ini anak buah saya mau jadi menteri. Tapi saya berbuat baik pada dia. Kalaupun dia agak kejam dikit, nggak apa-apa. Tahu saudaraku, tidak ada berlian lahir dalam tekanan kecil, tapi tekanan yang besar. Dia salah hitung. Makin aku ditekan, makin jadi berlian. Tahu nggak? Saya dibuang ke perbatasan dan merasa aku menang. Salah seorang bos saya, aku menang karena saya buang ke perbatasan. Karena saya antik, nggak bisa, tidak ada toleransi bagi, maaf, korupsi. Kami pernah diberi 600 juta waktu di PTPN, dan ada bos saya di sini. Kami kembalikan, padahal itu dari hutan. Itu bukan, itu lebih, uang lebih. Kembalikan, ini bukan hak saya. Di saat tadi yang foto itu, kembalikan, ini bukan hak saya. Ada yang, bos saya ini belum tahu. Saya buka sedikit. Aku diberi uang di Kendari Bandara Walter Mongisidi
Sekarang Haluleo 200 juta. Cek. Jangan. Yang berikan namanya Pak Beni. Kembalikan. Itu bukan hak saya. Itu pesan orang tua saya. Jangan makan haknya orang lain. Kalau Allah yang kasih rezeki, manusia bingung. Kalau Anda mengambil sendiri, itu bisa ditangkap Pak Polisi atau KPK. Setuju? Kita kembali dari nol ya. Mulai dari nol ya. Aku tidak mau tahu dosa masa lalumu. Kembali nol, berproduksi, berintegritas. Insya Allah mimpi kita raih. Terima kasih saudaraku, sahabatku. Jujur, rasanya semangat saya terbakar dengan mendengar teriakan tadi petani. Tidak, selama kami masih sehat, jiwa ragaku untuk merah putih. Kami akan perjuangkan perkebunan sampai mencapai mimpinya, itu swasembada dan bahkan ekspor, kita nanti menjadi lumbung pangan dunia.